Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Today we are going to learn in the chapter Mathematics of English. Hari ini kita akan belajar materi pada pelajaran bahasa Inggris pada bab Mathematics. Kalian simak ya. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama teacher akan mengajarkan kosakata, atau dalam bahasa Inggris kita sering menyebutnya vocabularies. Dan vocabularies kali ini kita akan belajar verb, yang artinya adalah kata kerja. Verb bisa diartikan tindakan dari subjek menunjukkan peristiwa atau keadaan. Jadi verb di sini adalah tindakannya dari subjek atau pelaku. Kita akan belajar verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing, dan kemudian kita akan mengartikannya, dan nanti verb-verb ini akan kita terapkan pada suatu kalimat yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, are you ready? Repeat after teacher. Multiply, multiplied, multiplied, multiplying, artinya mengalikan. Divide, divided, divided, dividing, artinya membagikan. Practice, practiced, practiced, practicing, artinya mempraktekkan. Count, counted, counted, counting, artinya menghitung. Have, has, had, had, having, mempunyai. Kalian bisa membacanya lagi nanti. Dan jika kalian butuh bantuan, kalian bisa menanyakannya pada orang dewasa di sekitar kalian atau pada kakak. Okay, in the next material, sekarang kita akan belajar vocabularies atau kosakata yang berkaitan atau yang bernama noun or benda. Noun atau kata benda. Noun dalam bahasa Inggris adalah komponen part of speech yang berfungsi untuk menyebut benda dan makhluk hidup baik itu fisik, contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, tempat atau benda mati, maupun benda abstrak, nama judul dan semacamnya. Kita akan belajar repeat after teacher. Calculation, artinya penghitungan. Multiplication, artinya perkalian. Division, artinya pembagian. Subtraction, artinya pengurangan. Itu tadi, kalian bisa mengulanginya sendiri di rumah. Dan selanjutnya adalah materi tentang symbol in math, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikan simbol dalam matematika. Simbol yang pertama adalah simbol sama dengan. Jadi simbol sama dengan disebut sebagai equality. Cara membaca simbol ini adalah equals, is equal to, atau is. Jadi kita bisa menggunakan tiga kata ini untuk menerapkan sama dengan dalam bahasa Inggris ya. Equals, is equal to, atau is. Contohnya, Y sama dengan 7. Kalau dalam bahasa Inggris bisa dibaca Y equals 7, atau Y is equal to 7, atau Y is 7. Do you understand? Mengerti ya?
Jadi simbol yang pertama ini adalah simbol sama dengan. Okay, the next. The second symbol is plus. Kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah tambah ya. Jadi simbol tambah ini disebut sebagai addition dalam bahasa Inggris. Cara membacanya adalah plus atau added to. Contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Bisa dibaca 2 plus 3 equals 5. Atau 2 added to 3 equals 5. Oke, teacher ulangi. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Bisa dibaca 2 plus 3 equals 5. Atau 2 added to 3 equals 5. Kalian bisa memilih salah satu untuk diterapkan. Nah, dalam hal bilangan positif dan negatif, misalnya minus 1 atau plus 1, bilangan positif dibaca plus, bukan added. Misalnya ada bilangan positif 6, dibaca plus 6. Jadi dalam hal ini kita tidak menggunakan added to. Jadi added to itu hanya digunakan untuk menambah. Okay, do you understand? The next. The third symbol is minus, atau dalam bahasa Indonesia adalah pengurangan. Simbol pengurangan disebut dengan subtraction. Cara membacanya adalah minus. Contoh, 8 dikurangi 7 sama dengan, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Dibaca 8 minus 1 is 7. Repeat, 8 minus 1 is 7. Selain itu, kita juga bisa membaca simbol minus sebagai subtracted from. Jadi kita bisa menggunakan subtracted from. Untuk menggunakan subtracted from, kita harus membaca bilangan keduanya terlebih dahulu sebelum membaca bilangan pertama. Dibalik ya. Jadi bilangan kedua dulu, baru kita menyebutkan bilangan pertama. Contoh, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. 8 adalah bilangan pertama dan 1 adalah bilangan kedua, sehingga dibaca 1 subtracted from 8 is 7. Jadi 1 disebutkan terlebih dahulu. Repeat, 1 subtracted from 8 is 7. Do you understand? Oke, kalian bisa membuat penghitungan ini atau penerapan kalimat dalam bahasa Inggris ini di buku kalian masing-masing supaya kalian bisa lebih paham lagi. Dalam hal bilangan positif dan negatif, misalnya minus 1 atau plus 1, bilangan positif dibaca plus, bukan added to. Seperti tadi ya. Jadi untuk bilangan negatif positif, kita tidak menggunakan added to, tapi adalah plus. Misalnya, bilangan positif 6 dibaca plus 6. Number 4, symbol multiplication, atau dalam bahasa Indonesia ini adalah perkalian. Nama bahasa Inggris dari simbol multiplication atau perkalian dalam matematika adalah multiplication itu ya. Simbol ini dibaca times atau multiplied by. Kita dalam bahasa Inggris menyebutnya multiplication, perkalian, dan dalam bahasa Inggris pula ini adalah dibaca times atau multiplied by. Nah, contoh, 4 dikali 5 sama dengan 20. Bisa dibaca 4 times 5 is equal to 20. Di 4 dikali 5 sama dengan 20. Repeat after teacher. 4 times 5 is equal to 20. Atau
Dan ini adalah yang kedua. 4 multiplied by 5 is equal to 20. Paham ya? Selain dengan perkalian, simbol multiplication juga disimbolkan dengan titik. Multiplication dot atau titik perkalian. Kita menyebutnya dalam bahasa Inggris adalah multiplication dot. Dalam bahasa Indonesia adalah titik perkalian. Dan tanda bintang kecil di atasnya. Istilah bahasa Inggrisnya adalah asterisk atau tanda bintang. Misalnya 4 dikali 5 di sini ditulis 4.5 sama dengan 20 dan 4 kali 5 di sini ditulis 4 lalu tanda bintang kecil di atas 5 sama dengan 20 dan ini adalah perkalian 4 dan 5. Memiliki cara baca yang sama dengan 4 tanda silang 5 sama dengan 20 dan tanda silang di sini adalah perkalian. Jadi antara tanda silang, titik dan bintang kecil di atas itu artinya adalah perkalian. Mempunyai kesamaan. Next, symbol division. Dalam bahasa Indonesia ini adalah pembagian. Jadi ada 2 ya. Di sini ada titik 2 dan yang ini adalah penerapan untuk per, tapi ini adalah pembagian. Simbol pembagian dalam matematika disebut sebagai division. Cara membacanya adalah divided by. Oke, repeat after teacher. Divided by. Oke, good. Contoh, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Dibaca dalam bahasa Inggris 20 divided by 2 equals 10. Repeat after teacher. 20 divided by 2 equals 10. The next, ini adalah simbol garis miring. Simbol garis miring dalam matematika disebut sebagai division, berarti sama dengan simbol sebelumnya. Cara membacanya adalah divided by. Contoh, 9 dibagi 3, di sini kita menggunakan garis miring. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Dibaca 9 divided by 3 equals 3. Repeat after teacher. 9 divided by, repeat, 9 divided by 3 equals 3. Simbol garis miring ini juga digunakan dalam bilangan pecahan. Misalnya 1/2, 1/4, 3/5, dan sebagainya. Akan tetapi bilangan pecahan memiliki cara penyebutannya sendiri. Untuk itu, jangan membaca 1/2 menjadi 1 divided by 2 atau 3 dibagi 5 menjadi 3/5. Jadi jangan menggunakan ini ya. Cara yang benar untuk mengucapkan 1/2 adalah 1/2. Do you understand? 1/2. Dan 3/5 adalah 3/5. 3/5. Kita akan mempelajari cara pengucapan bilangan pecahan ini di lain waktu. Nah, di sini teacher punya contoh penerapan 20 dikali 2 sama dengan 40. Kalau dalam tulisan ada kalimat 20 dikali 2 sama dengan 40. Kalau dalam bahasa Inggris 20 multiplied by 2 is 40. Repeat after teacher. 20 multiplied by 2 is 40. Next, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Penulisannya 9 dibagi 3 sama dengan 3. How to say in English? 9 divided by 3 is 3. Repeat. 9 divided by 3 is 3.
The next example, 15 ditambah 10 sama dengan 25. Jika ditulis 15 ditambah 10 sama dengan 25. How to say in English? 15 plus 10 is 25. Repeat. 15 plus 10 is 25. Nah, untuk selanjutnya kalian harus belajar mandiri dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat penghitungan mathematics ini di rumah secara rutin supaya kalian terbiasa. Selanjutnya adalah exercise. Di sini teacher punya contoh soal dan jawabannya nanti. Ada angka 10 dikali 2 sama dengan 20. Oke, bagaimana cara menulisnya? Jadi sama ya, kalau dalam bahasa Indonesia juga ditulis 10 dikali 2 sama dengan 20. How to say in English? 10 multiplied by 2 is 20. Repeat. 10 multiplied by 2 is 20. Dan selanjutnya ini ada soal 9 ditambah 3 sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Dan ini soal nomor 3, 15 dikurangi 15 dikurangi 10 sama dengan 25. Dan 90 dibagi 15 sama dengan titik-titik. Dan ini tugas kalian juga untuk mencari tahu hasilnya. Number 6, 12 dikali 10 sama dengan titik-titik juga. Cari tahu jawabannya. Dan cara pengerjaannya juga sama dengan contohnya. Selanjutnya di nomor 7, 150 dibagi 5. Hasilnya titik-titik, kalian juga cari tahu sendiri. Cara pengerjaannya seperti contoh di nomor 1 dan kalian tulis di buku tulis kalian. Jika sudah selesai, maka kumpulkan ke guru kalian. Do you understand? If you have any questions, please write on the comment. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.